Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, bruder, Pak D, Bude, Bule, Mbak, adik-adik, para sederek sedaya, sugeng sonten berkah dalem. Pada kesempatan ini sungguh menjadi kesempatan yang sangat membahagiakan, bukan karena pesta perak imamat saya saja, tetapi karena cinta Tuhan yang mengumpulkan kita semua. Peristiwa pada hari ini mengumpulkan kita dari berbagai penjuru Indonesia. Saya dari Merauke, ada om saya, Om Dawang itu mantan Merauke juga, mantan Kepi. Ada yang saya tidak menduga om saya dari Lampung datang khusus untuk perayaan ini. Keluarga besar, Bule, Pak D, Bude, adik-adik, Mbak, semua bisa berkumpul pada sore hari ini sungguh merupakan suatu berkat tersendiri, rahmat tersendiri bagi kita semua. Tentu saya boleh merayakan 25 tahun imamat karena cinta Tuhan itu, dan saya juga tidak pernah terlepas sama sekali dari dukungan banyak orang, nah, khususnya tentu dukungan dari lingkungan di sini, karena saya berasal juga dari sini, dari Tanjung. Perjalanan imamat bukan hanya perjalanan pribadi saya, tetapi menjadi pesiarahan kita bersama. Karena saya menjadi seperti sekarang ini justru karena Anda semua, karena saudara-saudari, karena doa-doa dan dukungan Anda semua. Oleh sebab itu pantaslah pada kesempatan ini kita tunjukkan syukur kepada Tuhan dalam perayaan syukur, dalam perayaan Ekaristi ini, sambil kita meneguhkan panggilan kita masing-masing untuk mewartakan kabar baik, untuk mewartakan belas kasih, mewartakan cinta Tuhan dalam kehidupan kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Mari mempersiapkan diri untuk perayaan syukur ini. Kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami.
Dalam kesempatan ini kita juga bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk Suster Maria Ignasien, punaan saya juga, yang pada tanggal 21 Juni yang lalu merayakan pesta perak hidup membiara. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menghendaki dan memanggil kami untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Putramu Yesus Kristus telah menjadi gembala utama bagi kami, kawanan domba-Nya. Dia juga memanggil kami untuk terlibat dalam karya penggembalaannya dengan cara yang berbeda-beda. Kami bersyukur atas kerelaanmu mengangkat kami menjadi abdi-abdimu dan pembagi rahasia-rahasia penebusan, dan telah kami hidupi selama 25 tahun. Bimbinglah kami untuk hidup sebagai pelayan dan gembala umat dengan kerendahan hati, setia dan bijaksana bersama seluruh umat beriman. Dengan pengantaran Putramu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan.
menurut Lukas. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bruder, suster, saudara-saudari yang terkasih, kemarin tanggal 5 dan 6 Juli kami para religius, para imam, biarawan, biarawati yang berasal dari paroki Promasan mengadakan reuni. Dan satu hal yang sangat menyentuh saya adalah dukungan dari paguyuban keluarga Timbalan, paguyuban keluarga panggilan. Tentu anggotanya adalah bapak, ibu, orang tua dari mereka yang terpanggil, terutama dari paroki Promasan. Tapi ada juga orang-orang yang tidak ada anaknya atau siapa yang terpanggil tetapi menjadi anggota paguyuban juga. Dan secara rutin mereka berkumpul, berdoa. Dan saya percaya kami para religius, biarawan, biarawati, para imam bertahan juga karena doa-doa dari keluarga. Doa itu sungguh manjur. Berbicara tentang doa yang manjur, saya punya cerita. Saya lama tugas di Papua, jadi saya biasa cerita mob. Cerita mob itu cerita lucu-lucu ala Papua. Satu kali di Papua ini ada satu pastor, ada satu romo orang Jawa. Lalu ada satu anak namanya Obed, anak Papua. Dia dekat sekali dengan pastor. Dia sering pergi ke pastoran, cerita-cerita dengan pastor. Nah, suatu kali Obed punya anjing ini sakit, kelihatan sudah mati. Maka dia lari ke pastoran, panggil, pastor, sepu anjing sakit ini, minta tolong doakan. Lalu Romo, dia panggillah Romo Jono, bukan Romo Joni. Cuma anjing saja masa mesti didoakan. Aduh, tapi pastor ini, saya punya anjing, ini anjing kesayangan saya, sayang sekali.
ini kelihatan sudah mati, bagaimana ini harus didoakan? Lalu sudah, oke, baiklah saya doakan. Tapi kau ingat kau hafal doa ini. Jadi nanti satu kali kalau engkau punya anjing itu sakit, kau berdoa seperti ini. Nah, lalu Pastor Jono itu mengulurkan tangan di atas anjing itu dan berdoa, su asu nek kue arep urip uripo, nek arep mati yo. Nah, aneh bin ajaib, setelah anjingnya dibawa pulang sehat lagi. Lalu si Obed ini begitu bahagia. Dia ingat mati itu doa. Nah, minggu berikut dia dengar Pastor Jono sakit. Rupanya malarianya kambuh. Jadi Pastor Jono tidur di tempat tidur, tidak bisa bangun. Nah, masuklah si Obed buru-buru. Dia kasihan sekali, pastor, tapi tidak bangun. Lalu dia ingat doa. Jadi dia pikir, ini doa manjur untuk anjing saya, ini pasti juga manjur pastor. Jadi dia ulurkan tangan dan bilang, su asu nek kowe arep urip-uripon, arep mati yo. Pastornya kaget mendengar doanya, dia langsung bangun. Nah, saudara-saudari yang terkasih, doa itu manjur. Nah, itulah cara kami orang Papua, ya, suka cerita-cerita mob, ya, cerita lucu-lucu, ya. Barangkali itu secara khusus menjadi cara kami orang Papua menertawakan kehidupan yang kadang susah. Ya. Orang Papua itu, ya, kalau dibilang, mereka tidak mau dibilang orang miskin, mereka punya segala-galanya. Mereka mengumpulkan, menerima apa yang diberikan oleh alam. Dan itulah menjadi kehidupan mereka, ya. Walaupun susah, ya, hidup susah, di pedalaman susah, tetapi mereka tidak pernah mengeluh. Kalau ada hal-hal yang sedikit susah, ya mereka tertawakan dengan cerita-cerita itu, cerita lucu. Nah, saya ditahbiskan tahun 2000, tepatnya pada tanggal 24 Mei, sebenarnya 24 Mei tahun 2000. Tugas pertama saya langsung di pedalaman Papua. Selama satu periode tahun 2000 sampai tahun 2003 itu. Nah, kebetulan mbak saya juga ternyata sama-sama ke Papua itu, Suster Kristiana, waktu itu di Jayapura. Saya di pedalaman Mindik Tanah. Nah, kalau Om Dawang dulu zaman mudanya jadi guru di pedalaman Kepi, itu jauh lebih susah lagi, itu hidup di rawa-rawa. Nah, setelah bertugas di paroki waktu itu, seringkali datang dengan gambaran macam-macam. Ceritanya itu dulu kalau mau tugas di Papua, hati-hati, wong Papua kayak mangan wong. Katanya orang Papua makan orang. Sampai di sana biasa saja, kita sama-sama makan daun singkong. Gitu. Ya, datang dengan satu idealisme. Biasa tuh waktu itu imam baru ditahbiskan, ya, seorang romo baru ditahbiskan, selesai studi, dengan rencana macam-macam gitu.
Ya, sampai di sana stres, lihat keadaan mau buat apa ini, ya, melayani orang di pedalaman, misa di stasi, kolektor saja untuk beli lilin tidak cukup. Mau buat apa? Nah, setelah 3 bulan saya langsung kena malaria karena waktu itu setelah datang ternyata sudah ada persiapan krisma, penerima sakramen krisma di beberapa stasi, jadi harus mempersiapkan itu dengan kedatangan Bapak Uskup. Karena terlalu capek akhirnya kena malaria, baru 3 bulan di Papua. Nah, saya melayani paroki di pedalaman. Saya masih mewarisi cara pastoral, cara melayani dari romo-romo dari Belanda. Istilahnya patroli keliling dari stasi yang satu ke stasi yang lain, dari kampung yang satu ke kampung yang lain. Jadi kalau saya keliling dari kampung ke kampung itu bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan itu baru pulang ke pastoran, baru pulang ke biara. Jadi saya pergi ke salah satu kampung, nanti tinggal di situ, melayani macam-macam, ya cek sekolah, kalau ada yang sakit juga datang, minta obat, pokoknya obat macam-macam ya, pokoknya dikasih obat, mereka percaya obat yang dikasih pastor pasti ampuh gitu. Ya, pokoknya sakit apa saja kasih obat yang sama tidak masalah. Lalu pelayanan sakramen, katekese segala macam. Kemudian tinggal di kampung itu 4-5 hari sampai 1 minggu, lalu pindah ke kampung yang lain. Lalu dari kampung yang satu ke kampung yang lain jalan kaki di hutan, jalan kaki itu 1 hari. Jadi berangkat jam 6 pagi sampai ke kampung yang satu nanti jam 6 sore. Terus begitu dari kampung yang satu nanti tinggal di situ juga pelayanan macam-macam. 4-5 hari sampai 1 minggu pindah lagi ke kampung yang lain. Begitu. Keliling dari kampung ke kampung sambil berbuat baik, seperti itu kan, berkeliling sambil berbuat baik dari kampung yang satu ke kampung yang lain. Nanti setelah sekitar 2 bulan begitu baru pulang ke biara, istirahat seminggu 2 minggu, mulai lagi dengan jalur yang lain. Setelah 1-2 tahun baru kemudian mulai dibongkar jalan-jalan antar kampung yang dulunya jalan setapak, lumayan sedikit terkurangi. Ada sebagian yang bisa dicapai dengan sepeda motor, tapi masih ada juga kampung-kampung yang memang harus dicapai dengan jalan kaki. Demikian itu pelayanan di pedalaman pada waktu itu tahun 2000, sudah tahun 2000. Jadi di tempat lain mungkin sudah jauh lebih maju. Jadi di Papua di pedalaman ya masih seperti itu. Kemudian setelah satu periode tahun 2000 sampai 2003, lalu kemudian saya tugas belajar di Manila di Filipina, dan kemudian setelah kembali saya bertugas di Jakarta di Provinsialat. Tetapi rupanya memang Papua membutuhkan, jadi tahun 2014 saya kembali lagi ke Papua. Tugas awal saya periode yang kedua kembali ke Papua, saya mendampingi anak-anak yang hidup dengan HIV. Anak-anak yang hidup dengan HIV. Jadi ada beberapa anak ya saya urus. Walaupun saya kadang-kadang juga pikir-pikir di Romo, angel-angel, studi dhuwur-dhuwur iki ngurus bocah ngene aduh sih ora ngerti.
mesti mandikan, urus ya, antar ke sekolah dan sebagainya ya. Tetapi dari situ justru saya kemudian juga belajar bagaimana sungguh-sungguh mencintai, mengasihi, memberikan diri sepenuhnya kepada anak-anak ini. Anak-anak barangkali yang memang tidak diinginkan karena dengan virus yang dibawanya itu. Ya, salah satu anak yang saya dampingi, saya asuh itu dari dia nakal sekali anak ini, pokoknya nakal bukan main. Nah, tetapi satu kali ketika saya mandikan dia, saya lihat kenapa kamu punya punggung itu luka-luka, bekas luka-luka seperti bekas luka bakar. Lalu saya cari-cari informasi, oh ternyata anak ini memang sejak lahir ya dia pasti biasa kalau anak-anak hidup dengan HIV itu tertular dari orang tuanya, biasanya tertular dari orang tuanya, dan dia adalah anak dari pasien-pasien HIV pertama di Merauke waktu itu. Dan karena keluarganya mengetahui bahwa anak ini mengidap HIV, maka keluarganya sebenarnya tidak menghendaki anak ini, masih kecil, kakinya sudah diikat dengan batu bata, mau dilemparkan di laut, mau dibuang. Tetapi rupanya tidak jadi gitu. Tetapi berarti anak ini sudah mengalami luka batin. Lalu kemudian dia diasuh oleh salah satu keluarga, tetapi diperlakukan sungguh-sungguh sangat tidak manusiawi. Kalau nakal dia dicambuk, orang Jawa bilang digitik itu pakai ranting jeruk. Ranting jeruk itu kan ada duri-durinya. Nah, itu. Lalu kenapa di punggungnya ada luka bakar? Rupanya dia pernah dilempar di api, dibakar. Jadi anak ini sungguh nakal sekali, tetapi saya merasa mungkin karena luka batin yang sungguh-sungguh sangat dalam yang dia alami. Tapi saya percaya bahwa cinta kasih kepada anak itu mampu mengubah, walaupun perubahan itu juga lama sekali saya alami. Karena anak itu nakal, di sekolah kan juga susah, lari-lari, kabur, setiap kali kabur, tidak sekolah. Nah, tetapi satu kali ketika dia kemudian sudah agak besar, remaja, nah, saya ikutkan dia pelajaran persiapan untuk komuni pertama. Dan ternyata setelah dia komuni pertama dia berubah, sungguh-sungguh berubah. Dia tahu bahwa dia sungguh-sungguh dicintai, dia tahu bahwa dia sungguh-sungguh dikasihi. Dan ternyata cinta kasih itu sungguh bisa mengubah orang, walaupun prosesnya itu juga tidak cepat, tidak sesegera mungkin. Itu tugas-tugas awal periode kedua saya berada di Papua. Lalu 6 tahun terakhir saya diminta menjadi pemimpin daerah untuk rekan-rekan MSC di sana, menjadi superior daerah. Karena sudah 2 periode itu tidak boleh dipilih lagi, dan kebetulan sudah cukup lama. Jadi kalau total dihitung dari tahun 2000 dulu ya 14 tahun bertugas di Papua, lebih dari setengah dari imamat saya jalani di Papua. Tetapi Papua itu bikin kangen. Sesusah-susah apapun di Papua itu selalu bikin kangen ya. Selalu ada suasana tersendiri yang membuat rindu untuk sana. Dan nanti setelah saya menyelesaikan tugas saya di Papua, saya mau pindah tugas ke Manado untuk mendampingi frater-frater skolastika. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para suster, bruder, saya menghayati panggilan imamat saya bukan sebagai satu
prestasi yang saya capai karena usaha saya, tetapi saya merasakannya sungguh sebagai satu anugerah cuma-cuma yang saya terima dari Tuhan. Oleh sebab itu saya memilih untuk moto tahbisan saya Injil Yohanes bab 1 ayat 16, karena dari kemurahannya kita telah menerima karunia demi karunia. Dan saya mengalami semuanya adalah karunia. Kehadiran Anda semua adalah anugerah bagi saya, menemani saya dalam panggilan saya. Pada tanggal 7 Juni yang lalu kami bertiga merayakan pesta perak itu di Sawangan, di Banyu Temumpang, Magelang. Lalu seminggu sebelumnya kami retret bersama, dan salah satu sesi di retret itu kami berziarah ke makam di Kerkop, Muntilan. Tetapi saya tidak berziarah ke Romo Sanjoyo, tetapi saya berziarah ke makam Romo Panlik. Hal yang menyentuh saya, mengilhami saya adalah saya sungguh-sungguh merasa bersyukur bahwa saya menjadi imam, tetapi saya juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah iman di tanah Jawa yang di waktu itu memang dimulai oleh Romo Pandik untuk wilayah kita. Jadi saya yang jadi imam dan ini yang wong desa, wong gunung ini jadi romo, ya tidak lepas dari sejarah itu. Maka saya secara khusus juga mensyukuri imamat saya sebagai bagian dari perjalanan sejarah iman, sejarah gereja di Jawa Tengah, Jogja, khususnya kita di Paroki Promasan, di Sendang Sono. Dan satu hal yang sangat menonjol dari sejarah itu adalah bahwa Romo Pantik itu tidak berjalan sendiri, selalu menyertakan awam. Nah, kita di Sendang Sono, Paroki Promasan, kita pasti mengakui bahwa benih-benih iman yang kita terima itu tidak lepas dari jasa Mbah Barnabas Sarikromo, seorang awam yang dididik oleh Romo Pandik dan menjadi katekis di wilayah kita dan menyebarkan iman sampai ada baptisan pertama 172 orang di Sendang Sono. Kita menjadi bagian dari itu. Maka ini juga menjadi catatan bagi kita, menjadi panggilan bagi kita. Bacaan Injil yang saya pilih hari ini itu adalah bacaan Injil waktu kami ditahbiskan. Kami ditahbiskan di tahun jubilium, pada tahun 2000, Imam Milenium. Kami ditahbiskan tahun 2000, tahun jubilium, dan pasti akan dirayakan setiap tahun jubilium. Tahun ini juga tahun jubilium. Nah, semoga nanti boleh merayakan lagi tahun jubilium yang berikut ya, ke 50 tahun. Semoga Tuhan memperkenankan. Dan bacaan Injil yang dipilih itu mengingatkan kita bahwa kita masing-masing mempunyai perutusan. Bukan cuma para romo, bukan cuma bruder, bukan cuma para suster, bukan cuma bapak uskup yang mempunyai perutusan untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan, seperti yang dibaca oleh Yesus dari kutipan kitab Nabi Yesaya tadi, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk menyampaikan
pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu menjadi tugas kita bersama. Kita berjalan bersama. Dalam istilah kerennya sekarang adalah sinodalitas. Kita berjalan bersama. Saya menjadi imam karena Anda semua, tetapi kita semua sebagai satu kawanan, kita mempunyai perutusan yang sama. Kita ingat waktu Paus Leo ke-14 terpilih, dia mengutip apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus, di hadapanmu saya adalah gembalamu, tetapi di tengah-tengahmu saya sama-sama umat beriman bersama. Demikian juga saya. Kita berjalan bersama-sama, kita melaksanakan perutusan kita bersama. Sebagai catatan akhir, kemarin 1-2 hari ini saya membaca satu postingan di Facebook dari teman-teman imam saya, terutama yang berada di Roma, menceritakan tentang seorang imam, Matteo, saya lupa nama belakangnya, baru umur 35 tahun, dan sayangnya dia bunuh diri, meninggal karena bunuh diri. Lalu diungkapkan di situ satu kenyataan bahwa walaupun dia seorang imam yang selalu tampil di tengah-tengah umatnya sebagai seorang yang melayani, kudus, begitu berdedikasi, tetapi ternyata dia menyimpan sesuatu dalam hidupnya, mungkin pergulatan yang tidak bisa dia tanggung sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan cara itu. Tetapi itu juga kemudian menjadi refleksi saya, menjadi refleksi kita bersama. Ya, saya ditahbiskan sebagai imam, juga imam-imam yang lain, ya. Tetapi anugerah yang saya terima, yang diterima juga oleh para imam yang lain, itu diterima dalam bejana tanah liat yang ringkih. Saya juga tetap hidup dalam keringkihan saya, kemanusiaan saya, kelemahan saya, dengan segala kekurangan saya. Maka perlulah kita bagaimana berjalan bersama, mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doakan para imam, doakan para suster, doakan bruder, doakan para biarawan, biarawati, doakan para religius. Kami menghidupi panggilan secara khusus ini, tetapi kami juga menghidupi panggilan ini dalam segala keringkihan dan kekurangan kami. Dan saya bersyukur bahwa di paroki Promasan itu keluarga timbalan itu begitu kuat, ya, sehingga ada waktu-waktu khusus untuk mendoakan kami. Terima kasih untuk doa-doa dan dukungan Anda semua. Saya tetap menyadari bahwa saya tetap menjadi bagian dari lingkungan Tanjung ini, ya. Saya tetap adalah bagian dari perjalanan sejarah iman di Promasan, di Sendang Sono, di Jawa Tengah ini, walaupun dimanapun saya ditugaskan, nah, tetap akan ada hubungan itu, dan itu menjadi bagian dari identitas saya juga sebagai seorang imam, sebagai seorang misionaris. Mari tetap saling mendoakan, saling mendukung, dan kita jalankan misi kita, mewartakan kabar baik Tuhan, memberitakan tahun rahmat Tuhan, memberitakan pembebasan kepada mereka yang tertindas, kabar baik bagi orang-orang miskin, itu kita lakukan bersama.
Kita mohon dalam perayaan syukur ini, semoga Tuhan meneguhkan perjalanan kita bersama. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita satu dalam doa umat. Saudara-saudari, Allah Bapa telah memilih dan mengangkat kita untuk menjadi sahabat-sahabat Kristus Putranya. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kepada Bapa. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Allah Bapa kami, Putramu telah mengangkat pemimpin-pemimpin gereja untuk melanjutkan karya penggembalaannya di tengah-tengah dunia. Kobarkanlah semangat cinta, pengabdian, dan pengorbanan mereka agar mampu melaksanakan amanat Putramu, mewartakan kasih demi kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Kami mohon. Bagi gereja Allah, ya Bapa, semoga gereja kudus-Mu senantiasa bertransformasi dan tumbuh menjadi persekutuan yang hidup serta sanggup menghadapi berbagai tantangan zaman, terutama dengan berpihak kepada mereka yang kecil dan tersingkir. Kami mohon. Bagi kerukunan seluruh umat beriman, ya Bapa, semoga perayaan Ekaristi ini menjadi pengingat kami bahwa kedewasaan iman kami juga dipupuk dengan relasi yang baik bersama sesama umat beriman. Kami mohon. Marilah kita berdoa bagi Pastor Sulvisius Joni Astanto MSc yang merayakan 25 tahun imamat. Allah sumber kegembiraan, kami mengucap syukur atas penyelenggaraan-Mu bagi hamba-Mu. Semoga cinta dan bimbingan Roh Kudus-Mu selalu tercurah baginya dalam membaktikan hidupnya bagi kerajaan-Mu. Kurniakan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalankan tugas perutusan dan memberikan kesaksian hidup. Kami mohon. Marilah kita berdoa bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini. Allah sumber kekuatan, kami telah mengalami bahwa Engkau mencintai kami dengan cinta yang tiada batasnya. Melalui peristiwa hari ini, kami semakin memahami cinta dan kesetiaan-Mu. Tuntunlah kami agar semakin mampu berkorban, sehingga kasih-Mu nyata bagi semua orang. Semoga kami semakin setia dan mengandalkan Dikau dalam seluruh perjuangan hidup kami. Kami mohon. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami semua, khususnya untuk Suster Maria Ignacia yang belum lama ini merayakan pesta perak hidup membiara, juga untuk Suster Francina akan merayakan 50 tahun hidup membiara. Kami mengucap syukur atas panggilan-Mu bagi kami semua. Kurniakan selalu sukacita bagi kami dalam membaktikan hidup kami, dalam melaksanakan perutusan kami. Kami mohon. Kita hening sejenak untuk permohonan kita masing-masing. Allah Bapa yang berbelas kasih, kabulkanlah permohonan umat-Mu. Semoga iman kami diperkaya oleh pengalaman hidup dan pengabdian kami hamba-hamba-Mu ini yang telah membaktikan diri kami demi kerajaan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, bersama persembahan sempurna Sang Imam Agung, kami tunjukkan pula persembahan roti dan anggur, lambang kerapuhan sekaligus harapan hidup kami, untuk menjadi persembahan yang berkenan kepadamu dan menghantarkan kami pada perjamuan surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau telah mengangkat Putra Tunggalmu menjadi Imam Agung perjanjian baru dan kekal. Dengan keputusan-Mu yang mengagumkan, Engkau berkenan menetapkan agar banyak pelayanan dilaksanakan di dalam gereja. Sebab Dia tidak hanya melengkapi umat pilihan dengan imamat rajawi, tetapi juga telah memilih sejumlah orang dengan kasih persaudaraan, agar dengan peletakan tangan mereka mengambil bagian dalam pelayanannya yang suci. Mereka memimpin umat-Mu yang kudus dalam cinta kasih, menguatkannya dengan pewartaan sabda, dan menyegarkannya dengan sakramen. Mereka menyerahkan hidup mereka bagi-Mu, dan bagi keselamatan saudara-saudari mereka. Mereka berusaha untuk menjadi serupa dengan citra Kristus sendiri, dan bagi-Mu menjadi saksi iman serta cinta sejati. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bahwa Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, khususnya orang tua kami, sanak saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah
sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling bagikan salam. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya cepat mengatakan kepada saya, tetapi bersabar bersama.
Tuhan menyinari hidup ini, berteduh dalam cintanya, dalam kasih-Nya yang tak berubah. Gaungkan syukur, dengarkan puji bagi Tuhan. Tuhan gembalaku, aku takkan kekurangan. Yang aku belum melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur, dengarkan puji bagi Tuhan. Bukit dan lembah berdandanan kasih Tuhan. Unggas udara berkicauan, melantunkan melodi indah. Serahkan syukur bagi Pencipta Maha Kuasa. Langit biru bertaburan bersahutan. Awan kemauan halilintar, bergemuruh lewati musim. Agunglah Tuhan, agung karyanya, dengan kasih-Nya. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini, berteduh dalam cintanya, dalam kasih-Nya yang tak berubah. Gaungkan syukur, dengarkan puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Biarlaku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur, dengarkan puji bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami, terimalah ucapan syukur kami atas kurban ilahi yang telah kami persembahkan, dan atas kekuatan baru dari perayaan Ekaristi ini yang kami wujudkan untuk mensyukuri bakti kami yang telah kami hidupi selama 25 tahun. Kami mohon semoga kami semakin sanggup mengabdi kepadamu dengan sukacita berlimpah dalam panggilan dan perutusan kami. Berilah kami ketekunan dalam pelayanan sampai akhirnya boleh memasuki perjamuanmu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bruder, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kesempatan ini saya secara pribadi nanti mewakili keluarga ada sendiri, jadi sekarang saya secara pribadi mengucapkan banyak limpah terima kasih. Sungguh merupakan suatu rahmat yang begitu besar untuk saya. Walaupun memang tanggal 7 Juni yang lalu sudah kami rayakan, itu kan bersama-sama untuk kalangan barangkali yang lebih luas, yang jauh-jauh, yang kenalan-kenalan, sahabat-sahabat,
kesempatan ini memang lebih dikhususkan untuk kita lingkungan Tanjung dan juga keluarga besar. Nah, saya sungguh bersyukur bule-bule saya, Pak D, Mbak, adik-adik, Mas yang mungkin lama juga tidak pernah bertemu, tapi sekarang bisa ketemu karena peristiwa ini, karena peristiwa rahmat ini. Dan semoga persaudaraan semakin diteguhkan, cinta semakin ditumbuhkan, semakin berkembang dan menjadi kekuatan bagi keluarga besar kami dan juga untuk lingkungan Tanjung. Terima kasih banyak ya, atas dukungan, atas doa-doa Anda. Ini untuk perayaan ini saja, waduh, latihan kur saya sudah sejak lama loh. Gak apa-apa, itu sudah ada usaha bagus, tapi mengorbankan waktu, menyediakan waktu untuk latihan sudah sejak lama. Itu suatu hal yang sungguh-sungguh merupakan suatu pemberian diri yang sangat berharga untuk saya. Jadi terima kasih banyak untuk lingkungan Tanjung yang mendukung perayaan syukur ini dan juga untuk keluarga besar yang hadir pada kesempatan ini. Tidak sempat mengundang semua keluarga besar dari mana-mana untuk datang. Dan yang berikut, kami keluarga di sini juga mohon maaf bila banyak hal kekurangan, tidak nyaman, sementara misa bulat begini. Dapur marai bikin matanya apa pedes, asap dari dapur. Juga inilah rumah yang sebenarnya rumah suwung. Ya ada orangnya kalau kami libur berkumpul. Nah, syukur pada sore hari ini kita semua berkumpul di rumah suwung ini yang sudah dimakan teter. Ya, itu bangku sejana Suster Maria duduk itu sudah mulai keropos-keropos. Di kafe ini itu di sana kursinya sudah mulai keropos. Semoga aman. Itu ya, karena rumah ini ditinggal suwung sehingga kadang-kadang rayap yang lebih kerasan tinggal. Inilah rumah kami yang sederhana ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetapi mari kita syukuri rahmat Tuhan dan kebersamaan kita malam hari ini. Sekali lagi banyak terima kasih untuk dukungan dan doa-doa Anda semua. Kehadiran Anda semua di saat ini sungguh merupakan berkat bagi kami. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan sesudah berkat penutup nanti masih ada acara selanjutnya, dan mohon nanti keluarga besar jangan bubar dulu, belum sempat foto sama-sama. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah senantiasa menaungi, meneguhkan dan menguatkan hati kita dalam mengikuti Yesus Putranya dengan taat dan setia. Amin. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan harapan kokoh dan kegembiraan sejati, serta ketabahan dalam mewartakan kebenaran. Amin. Semoga Allah memberikan rahmat kesetiaan agar kita tetap tekun mengikuti panggilannya dalam mengabdi dan melayaninya
dalam diri sesama dengan penuh cinta bahati. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, misa sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur.